Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya, bertemu kembali dengan saya dari Sekulia. Nah, kali ini di Sekulia kita akan membahas tentang secara umum ya tentang film Kingdom of Heaven ya. Kingdom of Heaven ini film yang keluar dari Hollywood itu tahun 2005 dan ini sempat menjadi film yang epik ya karena dibintangi oleh banyak artis-artis Hollywood yang terkenal. Salah satunya ada Orlando Bloom, Liam Neeson, Eva Green, lalu Edward Norton. Nah, Kingdom of Heaven sendiri merupakan sebuah film yang mempunyai latar belakang cerita tentang perang salib ya. Perang salib ketika itu bukan konflik, alur ceritanya dari Eropa di Prancis pergi ke Palestina seperti itu. Nah, untuk sutradaranya sendiri kita tahu bahwa Kingdom of Heaven ini disutradarai oleh Ridley Scott ya. Dan memang dia ini spesialis membuat film-film yang epik gitu ya. Nah, Kingdom of Heaven susah banget ngomongnya. Kingdom of Heaven ini berkisah tentang kesatria yang membela kerajaan Yerusalem yang bernama Belian gitu ya. Jadi ada seorang kesatria di Prancis namanya Belian de Ibelin. Ibelin itu nama kotanya dia atau kampungnya kalau istilahnya itu. Nah, dia dihantui oleh mimpi buruk dan juga cemoohan ya di kotanya disebut, di kampungnya disebut, dikarenakan istrinya bunuh diri. Jadi pada saat itu kalau kalian lihat di filmnya itu dia sampai memegang kalung salib istrinya gitu, karena istrinya itu katanya karena bunuh diri tidak boleh dimakamkan ya secara layak lah seperti itu ya. Ada hukuman sosial seperti itu. Nah, singkat cerita akhirnya si Balian ini pergi ke Yerusalem dengan sebelumnya dia ribut dulu dengan saudaranya gara-gara si saudaranya itu malah mengambil kalung salib jadi dari istrinya yang mati bunuh diri itu. Dia akhirnya saling berkelahi dan membunuh saudaranya itu, lalu dia pergi ke Palestina gitu melalui jalur laut seperti itu. Nah, di Yerusalem ini, di Palestina ini dia bertemu dengan seorang komandan pasukan salib ya, tentara salib namanya Baron Godfrey. Baron Godfrey ini tidak lain adalah bapaknya Balian dan ini diperankan oleh Liam Neeson si Baron Godfrey ini. Nah, singkat cerita Baron Godfrey ini dia sakit lalu akhirnya tampuk kepemimpinan komando tentara salib Godfrey ini diambil oleh Balian. Nah, tujuan dari Balian sendiri pergi ke Yerusalem yaitu untuk sebuah harapan dan untuk diberikan pengampunan dan penebusan bagi dirinya di Yerusalem. Jadi ibaratnya Balian itu punya kepercayaan bahwa dia bisa diampuni dosa-dosa dia dan istrinya itu di tanah suci Yerusalem itu. Nah, kemudian akhirnya nanti si Balian ini akan istilahnya itu mengabdi ya pada seorang raja Yerusalem ya. Karena sebelumnya bapaknya itu Godfrey juga mengabdi pada raja ini. Nah, rajanya ini adalah Raja Balduin keempat ya, Raja Balduin keempat. Nah, Raja Balduin ini nanti dia punya adik yaitu Putri Sibila. Nah, Raja Balduin keempat ini memang dalam beberapa catatan sejarah ya ini yang seringkali luput dari sejarah umat Islam sendiri, orang Islam sendiri, sejarah Islam itu kan tidak ada penggambaran Balduin yang seperti apa ya. Tapi sebetulnya Raja Balduin ini raja yang cukup baik ya, sangat baik malah bisa dikatakan, dan dia cukup toleran terhadap orang-orang muslim pada saat itu gitu ya. Nah, akhirnya Balian itu gabung dengan Balduin, tapi Balduin ini punya sedikit masalah karena dia punya istilahnya itu adik ipar ya. Jadi suaminya Putri Sibila ini namanya Sigai de la Sinyong ini agak-agak ambisius. Dia punya obsesi untuk menghancurkan atau menyingkirkan kerajaan-kerajaan muslim di daerah tanah Jazirah Arab gitu ya, seperti itu, dengan dukungan dari kesatria Templar atau kenaik Templar ini. Nah, itu menjadi permasalahan besar. Tapi kalau Balduinnya karena memang sudah mendapatkan Yerusalem ya sudah cukup, tidak lebih gitu ya, tidak ingin melakukan pelebaran kekuasaan. Makanya nanti dijelaskan juga beberapa adegan ketika si Louis Massignon ini dengan Renaud ya, jenderal kesayangannya itu, dia melakukan penjarahan, pembunuhan terhadap pedagang-pedagang atau pelintas-pelintas muslim yang ingin pergi ke Palestina atau Mesir seperti itu. Jadi ini film cukup objektif, malah sangat objektif kalau kata saya dalam menampilkan sisi perang salib yang kedua, kalau nggak perang salib yang kedua seperti itu. Nah, yang menariknya nanti ada pertemuan Salahuddin Ayyubi dengan Raja Balduin keempat ini di Kerak ya, Battle of Kerak gitu. Kalau nggak salah Kerak kalau nggak salah ya.
Nah, Raja Baduin ini ketemu dengan Salahuddin Ayyubi karena memang Raja Baduin ini ternyata sakit ya. Dia itu kena penyakit kusta dan ternyata selama ini pengobatan itu dibantu oleh Salahuddin Ayyubi gitu. Salahuddin ini dia punya jiwa yang cukup baik ya, sama-sama baik dengan Baduy, jadi sering berkomunikasi ternyata. Sehingga akhirnya Salahuddin tidak ada keinginan untuk menyerang Yerusalem ketika di bawah kepemimpinan Baduin gitu, seperti itu. Berikutnya ini terkait dengan Salahuddin Al-Ayyubi ya. Salahuddin Al-Ayyubi dalam Kingdom of Heaven ini memang tidak bisa dipungkiri dia adalah seorang jenderal yang mempunyai banyak pasukan pada saat itu. Jadi sebenarnya ketika pasukan salib ya dari Eropa itu menyerang Palestina atau Yerusalem, sebenarnya pasukan Islam bisa saja untuk mengusir atau mengalahkan mereka. Karena dari persentase atau perbandingan pasukan, itu pasukan Islam pada saat itu lebih besar, sampai jutaan, sedangkan untuk yang pasukan salib ya tidak lebih dari puluhan atau sampai ratusan ribu saja ya, seperti itu. Tapi memang karena banyak friksi dan fraksi-fraksi kerajaan atau dinasti-dinasti dalam Islam jadi terpecah-pecah, jadi mereka tidak konsentrasi pada satu pertempuran atau satu tempat saja. Malah bisa dikatakan memang Palestina pada saat itu diabaikan oleh kekuatan-kekuatan kerajaan-kerajaan atau dinasti-dinasti Islam. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi lah yang akhirnya nanti membuat Palestina kembali mencuat sebagai tanah suci ya, tanah suci bagi umat Islam itu sendiri. Kenapa? Karena memang Salahuddin inilah yang akhirnya nanti membebaskan Palestina dari pasukan salib seperti itu. Tapi yang menarik adalah para penulis Barat atau penulis Kristen itu cukup objektif ya, sangat objektif dalam berkomentar menuliskan tentang Salahuddin gitu ya. Jadi di sana itu di Barat itu misalnya kalau disebutkan Muslim yang paling berpengaruh ya, Muslim yang paling terkenal itu ya selain Ibnu Sina, salah satunya adalah Salahuddin gitu ya, Salahuddin. Karena memang dia punya istilahnya itu punya sikap-sikap yang sangat baik ya. Jadi sifatnya itu baik gitu, sifatnya itu baik dan memang ini dicatat sangat baik juga oleh para sejarawan Kristen. Kebaikan-kebaikan Salahuddin ini banyak menjadi cerita yang membubuhi peristiwa perang salib di Palestina itu. Salahuddin sendiri di sini sebenarnya dia orang yang sangat taat ya dalam beragama, tapi di satu sisi ketika dia pergi ke Mesir ya, pernah suatu waktu dia mengunjungi ke Mesir, kalau nggak salah tahun 1164 ya, 1164 dia pergi ke Mesir, dia melihat di sana Mesir dikuasai oleh Fatimiyah. Fatimiyah ini nanti kelak membuat juga ya, dinasti Fatimiyah membuat sebuah universitas namanya Al-Azhar. Fatimiyah ini diambil dari putrinya Rasul Nabi Muhammad ya, dan penganut ya dia secara politik ini dia Syiah gitu ya, Syiah. Nah, kekhalifahan atau kerajaan dinasti Fatimiyah ini juga memang sangat lemah pada saat itu. Jadi sehingga akhirnya Palestina bisa lepas ya. Palestina bisa lepas dari kekuasaan mereka diambil oleh pasukan salib ya, orang salib dari Prancis terutama kan. Nah, menariknya kan sebetulnya gini, penyebabnya itu kan kalau misalnya lihat dari beberapa catatan Islam ya, itu murni kesalahan orang-orang Kristen Eropa yang menyerang Palestina, padahal tidak juga. Sebenarnya itu dipicu oleh perlakuan atau tindakan-tindakan dari dinasti Fatimiyah yang seringkali mengganggu, membunuh ya, sama aja perlakuan yang seperti dilakukan Guy dan Renaud ya, para peziarah Kristen yang ada di Palestina atau di Yerusalem. Jadi kan peziarah Kristen tetap ya menganggap Yerusalem itu tanah suci, mereka sering ke sana, sering diganggu, diambil, dibunuh dan sebagainya. Nah, akhirnya ini menjadi sebuah faktor gitu ya, pemicu yang akhirnya Paus Urbanus II memerintahkan untuk merebut Yerusalem gitu. Ya terlepas apakah Paus Urbanus II-nya mempunyai aspek lain, apakah masalah sumber daya alam yang kaya di Palestina dan sebagainya, itu juga masuk. Tapi pemicu utamanya rangkaian awalnya itu, baru keduanya mungkin faktor-faktor lebih kepada sumber daya alam Palestina yang dimiliki Palestina yang ingin diambil oleh Paus Urbanus. Seperti itu. Nah, akhirnya Salahuddin pernah ke Mesir itu dan melihat memang ini lemah sekali dinastinya dan ini rentan juga untuk diserang oleh pasukan salib Mesir ini. Setelah Palestina paling terdekat itu kan kalau kalian lihat peta ke bawahnya itu Palestina, di bawahnya itu Gurun Sinai, lalu Mesir. Di Mesir nanti bawahnya itu lalu ada Saudi Arabia ya. Jadi Mekah dan Madinah itu dekat sekali. Nah, melihat geopolitik itu Salahuddin Al-Ayyubi ya merasa khawatir, ditambah juga memang ini dinasti lemah sekali. Dan yang keduanya adalah yang harus dipahami, Palestina itu mempunyai sumber daya alam yang sangat
besar gitu. Sumber daya alamnya cukup subur sebenarnya pada saat itu, cuman nggak keurus dengan baik oleh dinasti Fatimiyah sebagai penguasanya gitu. Nah nanti kan puncaknya ada perang ya, perang puncak disiarkan lagi, ditayangkan juga, ditampilkan di film Kingdom of Heaven ya. Itu adalah perang Hattin ya, perang Hattin. Jadi perang Hattin itu 30.000 pasukan salib berangkat dari Yerusalem ya. Jadi ceritanya kan Salahuddin marah banget ya karena gara-gara si Renaud ya, si Renaud, Jenderal Renaud ini membunuh adik perempuannya Salahuddin gitu. Padahal Salahuddin tidak pernah sedikit pun, kasarnya di catatan banyak sejarah seperti itu ya, tidak pernah sedikit pun menyerang duluan gitu ya. Selalu posisinya itu bertahan gitu ya. Nah, ketika adiknya meninggal ini diceritakan juga di filmnya, itu dia marah besar dan memang akhirnya menantang berperang gitu. Dan kebetulan Balduin IV-nya sudah meninggal. Karena penyakit kusta ini yang naiknya adalah Guy de Lasignon itu, adik iparnya yang memang berkomplot dengan Renaud gitu ya. Nah akhirnya 30.000 pasukan salib berangkat dari Yerusalem, lalu disambut oleh Salahuddin Ayyubi ya, Salahuddin, dan ternyata kalah telak gitu ya, kalah telak. Nah akhirnya ditangkap Renaud dan Guy-nya itu, si Guy itu dibebaskan, Guy de Lasignon itu oleh Salahuddin karena raja tidak membunuh raja. Ada di filmnya itu dialognya seperti itu. Sedangkan untuk Renaud itu langsung dibunuh ya dengan katar ya. Jadi katar itu istilah katar, pisau katar sekarang itu diambil dari senjatanya orang Islam pada zaman dulu, disebutnya katar gitu. Senjata yang diselipkan di tangan pedang kecil itu ya. Seperti itu. Bagaimana dengan si Belian tadi ya, Belian juga ikut berperang tapi dan akhirnya dibebaskan juga karena ternyata Jenderal Salahuddin Ayyubi-nya ini, jadi Salahuddin punya seorang jenderal andalannya yang ternyata pernah bertemu dengan Belian, dan ketika duel 1 lawan 1 malah si Belian itu tidak membunuh jenderalnya gitu. Dengan alasan ya saya nggak ada nafsu untuk membunuh kamu ya, kita hanya saya bertahan diri aja karena kamu menyerang. Karena melihat perilaku yang luhur ya dari Belian ini, akhirnya si jenderalnya ini kasarnya hutang nyawa, dan ketika perang Hattin itu si Belian dibebaskan. Ketika dibebaskan dia tahu bahwa Salahuddin akan menyerang Yerusalem, dia bikin pertahanan gitu ya, pertahanan di Yerusalem dengan sisa-sisa pasukan salib lainnya. Nah, kemenangan di Hattin ini sebenarnya membuka jalan bagi Salahuddin Ayyubi untuk pergi ke Yerusalem ya, untuk menaklukkan atau mendapatkan Yerusalem. Ya banyak informasi, data-data terkait berapa lama Yerusalem bisa bertahan atau jatuh ke tangan Salahuddin Ayyubi. Jadi ada yang mengatakan 3 hari, ada yang bilang 1 minggu. Tapi yang jelas dalam waktu kurang dari 1 minggu lah itu ya, atau 1 minggu pas itu sudah jatuh. Karena memang kan Yerusalemnya hanya tersisa sedikit ya dari laskar salib dan rakyat yang tinggal di situ saja. Nah disinilah baru kan muncul epiknya, kenapa Salahuddin Ayyubi itu sangat terkenal di Eropa, sangat dihormati karena ketika ditaklukkan ya, lalu kota-kotanya tunduk karena dia wataknya itu terpengaruh oleh tasawuf. Tasawuf itu adalah ibaratnya mungkin ajaran Islam tentang welas asihnya ya, belas kasihnya. Jadi orang yang mengandung tasawuf itu dia akan berpikiran luas sekali dan cenderung mempraktekkan belas kasih dari ajaran Islam itu gitu ya. Jadi dia itu banyak membebaskan semua tawanan dan penduduk yang ditangkap gitu ya. Lalu berikutnya misalnya ada epik ya, dia itu dimintai bantuan oleh seorang ibu-ibu yang anaknya hilang ketika perang salib, dicarikan gitu ya. Dicarikan, anaknya ketemu, tidak apa-apa, ternyata hanya luka-luka saja. Lalu ibunya bilang saya mau pingin pulang ke Eropa aja, ke Prancis ya. Dia ongkosin gitu. Nah ini saking baiknya Salahuddin gitu. Jadi banyak catatan tentang itu. Nah tapi di satu sisi memang penguasaan kembali Yerusalem oleh umat Islam di bawah Salahuddin Ayyubi ini akhirnya mendorong raja-raja terkuat Eropa untuk bersatu. Ada Richard de Lionheart dari Inggris, Frederick Barbarossa dari Jerman, Philip Augustus dari Prancis gitu ya. Ini siap gitu ya untuk berangkat ke sana. Nah nanti akhirnya muncul perang salib ketiga ya, episode ketiga gitu ya. Dan mereka semua direstui oleh Sri Paus dan Sri Paus sendiri gitu. Jadi sebelum-sebelumnya kan, sebelum perang salib itu ya, perang salib pertama itu memang dominasi gereja kuat di situ ya. Jadi kalau misalnya kalian coba baca-baca, menariknya ada istilah pada saat itu ya, ketika awal-awal sebelum perang salib itu, istilah kota manusia dan kota Tuhan gitu ya, ada istilahnya itu, saya lupa lagi di buku apa. Ada istilah kota manusia, kota Tuhan. Jadi itu untuk menjelaskan bagaimana posisi gereja Romawi itu ya, gereja Katolik itu dia di atas para raja-raja atau
atau istilahnya penguasa-penguasa di Eropa gitu. Nah ini akhirnya kan terkenal dengan istilahnya itu apa ya, perang antara Raja Gregorius ke-7 kalau nggak salah ya. Paus Gregorius ke-7 kok, Raja Gregorius, maaf. Paus Gregorius ke-7 dengan Raja Henry ke-4 gitu ya. Jadi istilahnya dikenal dengan peristiwa Canossa kalau nggak salah, Canossa. Di tahunnya mungkin 1070-an atau 1075 gitu ya. Jadi memang dominasi gereja Romawi itu kuat ketika Charlemagne itu meninggal di tahun 800-an, 814 kalau nggak salah, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke Saladin tadi, ya tadi karena memang dia itu humanis banget ya. Nah, akhirnya ya dia banyak mendapatkan catatan baik dari sejarawan Kristen dari Eropa. Nah, tapi gara-gara penguasaannya di Yerusalem ini akhirnya kan bergabung raja-raja itu. Nah, ini epic juga ya. Akhirnya karena memang raja-raja ini bergabung, akhirnya Salahuddin hanya bisa bertahan sebenarnya ya. Karena dia memang dinasti-dinasti yang lain di Islam itu sibuk sendiri sampai ya tidak memikirkan Palestina atau Yerusalem itu gitu. Tapi bagusnya Salahuddin juga, dia di sini berperang tapi juga dengan memberikan misi kemanusiaan. Misalnya ketika misalnya King Richard sakit ya, Richard Dilanyahat sakit, dia kirim dokter, dia kirim obat dan sebagainya. Karena pada saat itu di abad 11-an peradaban Islam atau peradaban Timur ya, Timur Tengah tepatnya, itu memang sedang maju-majunya gitu, dibandingkan Eropa seperti itu. Nah, berikutnya akhirnya nanti nasib Yerusalem di akhir perang salib ketiga ini cukup romantis ya. Meskipun sudah melelah untuk berperang, akhirnya mereka berbagi kekuasaan lah antara Salahuddin dengan Richard gitu ya. Karena hubungan Richard dan Salahuddin ini baik ya. Mereka saling kirim surat melalui perenang atau melalui bulu merpati dan sebagainya. Sampai akhirnya nanti saudara perempuan Richard ini dinikahkan dengan saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi kalau nggak salah, Al-Malikul Al-Adil ya kalau salah. Nah, akhirnya mempelai itu disebutnya mempelai Yerusalem ya. Jadi pernikahan di Yerusalem ya yang menyatukan Islam Kristen gitu ya. Itu di tahun 1192 kalau nggak salah, 1192. Nah, namun kebagian itu tidak lama ya karena tadi ya Salahuddin meninggal juga ya. Karena sakit, dia itu meninggal dengan 3 impian yang tidak tercapai. Yang pertama itu dia tidak bisa naik haji ya, karena sibuk berperang. Yang keduanya dia tidak mati syahid. Mati syahid itu maksudnya mati dalam peperangan membela agama Tuhan gitu ya, seperti itu. Jadi dia tidak seperti itu. Nah, akhirnya ketika kekayaannya pun ternyata Salahuddin tidak mempunyai kekayaan berlebih. Dia hanya punya rumah sederhana ya, dan meninggalkan kurang lebih kalau nggak salah 50 dirham duitnya itu ya. Duit masih 50 dirham gitu, seperti itu. Nah, ini menariknya Salahuddin gitu ya. Jadi dia itu punya inisiatif, dia itu juga memang karena ajaran kebaikan dalam agama yang dia ambil, dia itu punya kemanusiaan yang besar sehingga para sejarawan Eropa atau Kristen mencatatnya sebagai sesuatu yang baik gitu ya. Jadi kalau ada raja-raja Kristen sakit, dia kasih obat-obatnya sama dokter-dokternya gitu. Nah, ini saking kerennya cerita dari Salahuddin Al-Ayyubi. Sedangkan untuk film Kingdom of Heaven-nya sendiri ya, Kingdom of Heaven sendiri kalau saya lihat memang menampilkan cerita yang sangat objektif. Bagaimana sudut pandangnya itu tidak hanya dari pihak Kristen tapi dari pihak Islamnya juga, seperti itu ya. Jadi cukup terbuka lah. Dan memang yang paling epik itu ketika ada dialog Balian dan kalau nggak salah Godfrey ya, gitu ya. Bukan, Balian dengan siapa ya, lupa lagi, dengan anak buahnya tuh ya, dengan anak buahnya, asistennya itu ya, sheriffnya gitu. Jadi ditanya kan, kenapa kamu ayo kita balik gitu ya, kita balik kan kalah di perang Hattin, udah kita balik aja lah. Terus kata dia, saya ingin bertahan di sini. Gitu. Kenapa nggak mau balik ke Prancis, kata dia kan? Ya karena Tuhan sudah meninggalkan saya. Jadi cukup unik ya si Balian yang di perang Ranlobum ini. Jadi seolah-olah dia mungkin seorang gnostik ya, orang yang percaya Tuhan tapi tidak percaya agamanya gitu. Ini menarik juga lah ini dari sudut pandang ya, karena sudut pandang ini ya barat modern sekarang ya, seperti itu. Jadi ya saya kira ini direkomendasikan lah, meskipun film lama 2005 tapi ini epic banget. Jadi tahun 2022 juga masih bisa ditonton. Oke, sekian dari saya teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu lagi nanti di episode berikutnya di Skulia terkait dengan kajian terkait dengan film, komik, dan buku. Terima kasih.
saya ucapkan semoga bermanfaat untuk kalian ya.